Gaida dari kecil juga memperhatikan terus Mbak waktu bulan puasa, karena pas ngaji pun kan juga diceritain kayak gitu. Dipikir awalnya Gaida yang salah lihat, tapi ternyata memang beneran Gaida perhatiin betul ada, tapi dia nggak seaktif bulan-bulan biasanya. Gitu. Jadi mungkin arti dibelenggu itu kayak dipasifkan gitu loh Mbak, energinya yang dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengomong spesial Ramadan jelang buka episode 3 bersama saya Angel dan saya Isna. Hari ini tanggal 15 Maret 2024 kita akan nemenin kalian dalam 1 jam ke depan sambil menunggu berbuka puasa. Jam berapa sih? Jam 6 kurang 4 menit. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ngombol. Silahkan Kak Gaida. Yuk silakan bisa kesini duduk bareng. Halo Kak Gaida, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Boleh perkenalan dulu nih ke para penonton supaya para penonton bisa lebih kenal dengan dekat gitu tentang Kak Gaida, karena kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya gak sih? Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Gaida, saya tinggal di Ngombol, Purworejo. Saya masih mahasiswa di salah satu universitas di Purworejo. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Gaida hari ini apa sih? Kesibukannya jadi mahasiswa biasa aja. Oh iya. Ngomong-ngomong Kak Gaida ini punya indera keenam ya? Apa sih itu namanya? Indigo. Iya. Indigo. Aduh, indigo beda banget. Boleh dijelasin nggak sih maksud dari indigo itu kayak gimana sih? Sebelum saya jawab, mau tanya dulu nih ke mbak-mbak. Ya boleh, tanya apa? Kalau secara umum indigo itu menurut pandangan mbak-mbak berdua apa tuh? Aduh, kamu Angel gimana Angel? Menurut saya ya, indigo itu setahu saya itu kayak dikasih gimana ya, penglihatan biar bisa melihat kayak makhluk halus, itu setahu saya sih, setahu saya ya. Kalau setahu kamu? Aku basic banget sih, indigo itu cuman kayak orang yang gimana matanya tuh nggak tahu gimana kok bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib gitu, cuman kayak gitu aja sih, tapi nggak sampai bisa apa tuh bisa nyembuhin orang atau bisa kayak tahu fenomena selanjutnya gitu, kayak meramal gitu. Aku nggak tahu kalau itu gimana itu Kak. Jadi indigo itu juga benar tadi yang basic, dia bisa melihat makhluk astral, bahkan bisa berkomunikasi juga sama makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Terus ada juga indigo yang diberi kelebihan untuk membantu ngobatin orang tadi, itu juga memang ada indigo yang kayak gitu. Jadi ada beberapa kategori. Oh, berarti beda-beda ya? Beda-beda. Oh ya, kita ngobrolnya santai-santai aja ya, soalnya kita bertujuannya untuk menghibur para penonton dan menambah wawasan sambil menunggu berbuka puasa. Ya. Ngomong-ngomong tentang puasa nih, Kak Gaida sekarang puasa nggak? Insya Allah puasa. Oh ya, puasa. Gimana puasa hari ini, lancar atau enggak? Alhamdulillah. Amin ya. Oke, kita langsung masuk ke tema aja ya, karena tadi Kak Gaida sudah menjelaskan tentang apa itu seorang indigo. Gimana sih pandangan Kak Gaida tentang seorang indigo itu bagi masyarakat biasa? Pandangannya apa ya? Mungkin jawabannya sama kayak yang tadi ya, hanya sebatas orang yang dikasih kelebihan sama Tuhan untuk bisa melihat sosok makhluk astral, makhluk ciptaan Tuhan juga yang nggak bisa banyak orang lihat. Paling cuma itu aja sih. Kalau orang-orang lingkungan kakak gitu tuh menganggap apa gimana, biasa aja atau mungkin menganggap kakak itu bahwa spesial atau kayak malah takut gitu sama kakak, gimana ya? Kalau dulu waktu kecil saya malah dikucilkan di SD. Kenapa itu? Jadi saya sering ngobrol sendiri, mojok sendiri, jadi kayak orang gila gitu aja, ngobrol sendiri gitu. Yeah. Itu ngobrol sendiri terus sering mojok itu gara-gara ada temen. Oh, ada temen gitu. Ada ya temen. Bukan emang
malas bersosialisasi dengan Bukan. teman-teman, bukan? Bukan. Oh, Jadi gitu. mainnya sama teman Oh yang iya iya lain. seperti itu. Oke. Di satu Gitu. keluarga itu kakak sendiri yang jadi itu punya indera keenam atau ada anggota keluarga yang lain? Kalau dari orang tua sendiri nggak ada. Terus dari kecil ya Mbak ya, sempat nyari juga siapa sih yang dulunya punya gitu, sampai sekarang juga Belum ketemu. siapa. Berarti tiba-tiba datang aja gitu. Tiba-tiba datang. Itu dari lahir atau Iya, gimana? kalau gejala aneh itu memang udah dari lahir sih Mbak. Berarti udah bisa lihat sejak kecil gitu ya? Iya. Oke. Udah bisa lihat. Menurut Kak Gaida itu ada kesusahan atau nggak enaknya itu jadi orang indigo? Banyak. Gimana tuh? Mungkin kalau kita bertemu sama makhluk astral yang powernya lumayan besar, itu bentrok energi ke kita dan ngefek ke badan sih Mbak. Jadi gimana, sakit atau Jadi beban sakit, jadi tiba-tiba mual sendiri. Aku dulu kecil sering banget sakit Mbak. karena itu Karena makhluk bentrok halusnya sama itu. sosok-sosok itu. Oh, tapi kalau kesehatan mentalnya gimana? Iya, Baik, itu. aman? Ada. Alhamdulillah aman. Ada juga beberapa anak indigo kan yang nggak aman tuh mentalnya, karena dia nggak bisa kontrol. Kontrol, ya. Kalau kelebihannya nih, Kak, kelebihan jadi anak indigo itu ada nggak sih? Kelebihannya apa ya? Kamu sering bantu orang gitu nggak? Misal ada sesuatu yang kayak misteri gitu, terus masalah gitu, Iya. terus kakak bantu ada? Iya. Pernah masih itu? Sering dimintain tolong buat ngebantu yang berkaitan dengan mistis. Paling bangga aja sih bisa nolong ya orang yang lagi kesusahan, Iya. kena masalah gitu. Kalau kakak lihat makhluk halus gitu ya, itu pemikiran kakak itu bagaimana? Apakah diam aja atau mikir yang aneh-aneh gitu misal? Kalau saya pribadi mungkin karena dari kecil ya Mbak ya, jadi udah kayak biasa gitu Biasa sih, aja. biasa, malah kayak temen biasa. Waduh, gitu sering aja. ngajak ngobrol berarti. sering ngajak ngobrol. Ada temen yang deket? Ada Banyak itu atau cuman banyak. Waduh, berarti nggak cuman Banyak. teman-teman manusia biasa Iya, aja gitu ya. iya. Ini juga cowok. Dan ada nih di sini. Iya. Kak Gaida sendiri bersyukur nggak jadi orang indigo atau malah kecewa sama diri sendiri gitu? Mungkin dulu sempet ada di titik kayak nggak nyaman, memang sempat ada, karena pernah ada di titik aku diganggu terus Mbak, jadi kayak ngerasa capek sendiri. Terus dari orang tua berusaha nyari buat datang ke kiai, datang ke Buat bahkan ke nyembuhin. orang pintar gitu buat nyembuhin. Ternyata memang nggak bisa Nggak ditutup, bisa. jadi akhirnya berdamai sama keadaannya, akhirnya disyukuri. Syukuri ya, nggak apa-apa. Itu kan bisa cuma masuk ke tema nih, karena ini kan bulan puasa ya. Di bulan puasa ini kakak pernah lihat nggak sih itu banyak nggak? Atau lebih sedikit dari biasanya atau malah makin banyak gitu? Agak sensitif juga ya. Ya boleh diceritain. Berkaitan sama ada di Al-Quran juga ya. Kalau di Al-Quran disebutin kalau bulan puasa itu setan kan dibelenggu Kurung ya, ya, di gitu. penjara. Kalau menurut Mbak sendiri arti dibelenggu itu pandangan Mbak kayak gimana? Arti dibelenggu. Setan Gimana di ya? bulan puasa dibelenggu itu kayak gimana? Kalau menurut aku sih setan pas bulan puasa itu ya aku percaya aja. Maksudnya maksudnya setan itu orang yang sudah meninggal, bukan misal makhluk astral yang lain gitu, tapi cuman manusia-manusia yang udah meninggal aja, terus nanti dikurung di mana itu, di kayak gua-gua gitu. Tapi kalau misal setan kayak apa itu, kuntilanak atau kayak apa tuyul gitu, saya kurang tahu sih, mungkin ada gitu ya. Jadi kalau pemahaman Gida dari kecil juga memperhatikan terus Mbak waktu bulan puasa, karena pas ngaji pun kan juga diceritain kayak gitu. Dipikir awalnya Gida yang salah lihat, tapi ternyata Memang beneran. Gida perhatiin betul ada, tapi dia nggak seaktif Kayak bulan-bulan biasanya gitu. Jadi mungkin arti dibelenggu itu kayak dipasifkan gitu loh Mbak, berarti. energinya yang dikurangi gitu. Nggak ngeganggu banget manusia gitu.
Tapi kalau ada manusia yang masuk ke ranah si makhluk halus ini, itu bisa terpengaruh. Makanya kenapa ada yang tiba-tiba jam 12 siang minum es teh. Iya, Waduh. ganggu dari makhluk halusnya ya. Iya. Kayak dibisikin gitu. Iya, gitu. Kalau Kak Gaida sendiri pernah ngelihat setan di bulan puasa nggak? Dan Kak Gaida itu melihat itu gimana reaksinya? Ada, di bulan puasa memang ada setan. Bahkan saat ini pun tetap ada. Cuma ya itu tadi, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma di situ aja, Iya. nggak bisa ngeganggu. Kalau Jadi mereka masuk diem. ya, kalau masuknya di hari biasa itu berarti ngapa-ngapain itu ngapa sih? Itu gimana? Kalau hari biasa kan makhluk halus seperti itu kan juga punya kegiatan, entah itu dia ngeganggu orang atau jalan-jalan Iya. buat ngeganggu gitu. Kalau di bulan puasa mereka cenderung diem. Diam aja, Iya. cuma lewat, sebatas lewat gitu ya. Iya, jadi malah kita yang nyamperin makhluknya itu, Oh, iya. bukan makhluknya yang nyamperin kita. Pernah nggak sih Kak Gaida lihat setan atau apapun itu terus sampai nangis bahkan pingsan gitu saking kagetnya atau saking takutnya gitu? Kalau nangis, pingsan enggak, tapi kalau muntah-muntah sampai sakit pernah. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara pernah ada yang datang ke rumahnya Gaida, orang itu ternyata ketempelan sama sosok yang benar-benar energinya sangat-sangat negatif. Dia sosoknya perempuan, udah berdarah-darah gitu. Terus Hantunya itu? iya, baunya amis banget mbak, dan dia itu jahat. Nah itu bentrok energi sama Gaida, akhirnya sakit. Orang itu datang buat minta Minta pertolongan. pertolongan. Terus akhirnya bisa nggak itu? Alhamdulillah Gaida ajak komunikasi, Gaida suruh pergi, alhamdulillahnya mau. Kakak nggak takut gitu ngobrol-ngobrol pakai sama itu makhluk halus itu? Enggak sih mbak, mungkin udah biasa ya. Biasa ya. Mungkin kalau dikasihnya tiba-tiba mungkin takut juga. Kalau makhluk halus itu wujudnya gimana sih kalau menurut Kak Gaida sendiri? Makhluk halus macem-macem sih sebetulnya, yang digambarin kayak yang pocong, kuntilanak gitu-gitu memang bener wujudnya Kayak gitu. Tapi di atasnya itu pun juga ada makhluk yang macam-macam juga, aneh-aneh juga. Siluman-siluman gitu juga memang ternyata ada. Ada yang berwarna-warni gitu. Ada. Waduh. Ada. Sampai gede segede rumah itu ada nggak? Ada. Ada. Memang Ada. Memang ada. Oh, ada. Untung saya bukan ya. Takut banget ini. Bahkan ada yang kakinya panjang banget pun ada. Ada. Pernah lihat itu? Pernah. Kalau misal di TV gitu, kakak bisa lihat nggak sih? Kayak misal ada Kalau channel gitu ya? gitu. Iya. Sering. Sering. Dulu waktu kecil sering nonton kayak gitu, terus sering bilang itu di situ loh. Berarti emang beneran ada ya di Memang beneran ada. Oh, tapi cuman kayak nipu-nipu aja setian-setian ternyata Iya. yang indigo Iya, beneran bisa lihat. memang ada. Cuma kan ada yang jelas kan ada tuntutan aktingnya juga kan ya. Iya. Berarti kakak Gaida ini nggak takut sama setan? Duh, kalau dibilang nggak takut nanti kesannya sombong, ya tetap saling menghormati aja sih, biasa aja gitu. Bukannya nggak takut, tetap ada rasa takutnya tetap. Kadang kalau pas nggak kepengen lihat, terus pas kondisi lagi nggak lihat apa-apa, suruh jalan malam sendiri pun juga takut. Iya. Berarti sering diganggu atau enggak itu? Iya, sering dijailin. Terus reaksi kakak gimana? Diam aja atau gimana? Iya, dia kadang sering ngomel juga sih. Ngomel terus setannya paham gitu? Iya, Paham? ya namanya makhluk halus kayak gitu, lihat orang yang notice dia kan, jadinya dia lebih aktif lagi Ganggu. kan, lebih ngeganggu lagi. Makanya kalau lihat mending diem sekarang. Berarti misal reaksi kakak pas lihat itu diem aja atau sampai lari atau bahkan nangis gitu, berarti enggak? Kalau lari sampai nangis itu belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Kalau geli iya. Geli? Ya, Kenapa? karena bentuknya kan banyak yang kayak menjijikan gitu kan ya. Mungkin entah bekas kecelakaan atau bekas apa, itu geli sih, geli aja. Pernah sampai ada wujud kayak manusia, kayak ada apa ciri khasnya manusia gitu, sampai benar-benar itu sampai benar-benar mukanya manusia gitu, pernah nggak sih kak?
mukanya manusia. Yang udah meninggal gitu. Pernah Pernah sering ada. banget. Itu biasanya rata-rata maaf korban bunuh diri. Iya, bunuh diri gitu, pembunuhan itu mereka kayak gitu, belum tenang di sananya. Tenang. Terus Iya. kakak itu gimana? Diem aja atau ikut ngomongin ke keluarganya gitu buat gimana? Kalau ketemu yang random gitu nggak sampai ke keluarganya sih mbak, paling cuma dibantu doa bareng-bareng aja supaya dia lebih tenang, lebih sempurna gitu. Kalau menurut Kak Gaida itu makhluk halus itu takut nggak sama seorang indigo? Kan biasanya kalau melihat indigo itu gimana gitu, kayak takut nggak makhluk halusnya? Ada yang takut, ada yang enggak sih mbak. Kalau powernya yang gede jelas mereka ngelawan. Berarti Powernya yang pernah nggak apa tuh Kak Gaida misal lewat terus setannya datang, setannya ngeliat Kak Gaida tuh setannya malah yang pergi gitu, pernah nggak? pernah juga, Kita pernah ada. takut sama Kak Gaida Iya, atau gimana ya? Iya. Ya itu tadi kembali ke sugesti kita sendiri juga. Kalau berani ya jelas mereka nggak Takut. berani Oh, ya. gitu. Pernah kesurupan nggak sih Kak? Alhamdulillah belum pernah. Nah, Tapi kalau ketempelan sering. sering. Terus cara ngobatinnya gimana? Bersih diri sih mbak. Bersihnya diri itu dalam arti wudu, sholat gitu aja sih. Bukan mandi gitu ya? Bukan. Sambil sholawatan, Iya, zikir gitu. itu memang benar-benar sangat membantu sih. Sangat membantu, berarti itu bener bukan cuman di istilah Al-Quran aja, berarti itu Emang bener ya? membantu, memang terbukti. Iya. Puasa tahun lalu pernah lihat makhluk halus nggak? Puasa tahun lalu malah ada yang datang ke rumah, posisi dia itu kesurupan. Orang tuh. Orang Hamin 2 Lebaran kalau nggak salah. Itu Yang orangnya kesurupan. emang kenal sama kakak atau emang disuruh? Iya, kebetulan kenal. Oh, kenal. Jadi dia kena gangguan juga, kenal posisi kesurupan, akhirnya dibawa ke rumah. Terus gimana Jadi itu? memang ada, ternyata ada problem lah sebelumnya dia itu. Sama Orang yang atau disuruh Enggak, jadi itu kayak suruhan orang gitu. mengganggu. kayak Gitu. santet atau apa gitu Ya ya? mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau pandangan kakak terhadap adanya setan di bulan puasa itu gimana? Maksudnya gimana nih? Kan gini, misal di bulan puasa ini kan katanya itu nggak ada setan atau apa gitu ya, kalau menurut orang-orang lain gitu ya, tapi ternyata ada gitu. Nah, pandangan kakak itu gimana? Itu memang beneran ada atau itu cuman gimana ya, kayak setan tapi bukan setan gitu, itu gimana? Kalau pendapat saya sendiri, ya maaf kalau salah juga, Ya, itu nggak apa-apa. memang bener ada, cuma ya itu tadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dianggapnya ya udah nggak ada. Berarti diem aja gitu ya? Caranya diem. Berarti emang puasa ini bener-bener santai gitu, walaupun ada setan tapi dia nggak Nggak, ganggu. Berarti betul. kalau saya terawih malam-malam gitu nggak bakal takut gitu, udah diceritain Iya. sama anak ini. Kalau boleh tahu, biasanya makhluk halus itu berkeliaran di malam hari atau saat raweh atau di siang hari aja? Itu pas puasa itu. Pas puasa. Sebenarnya siang pun mereka tetap ada juga sih mbak, cuma kalau setelah maghrib itu mereka masih nggak aktif, tapi energinya jadi agak berbeda gitu. Masih lebih muncul sifat usil-usilnya, tapi ya mereka kembali lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Coba ceritain nih Kak, pengalaman kakak pas puasa terus lihat setan itu gimana? Wujudnya atau pas waktu apa itu lihatnya? Yang serem. Mungkin kondisi sekarang aja ya mbak yang Ya, udah lihat yang di sini. Kalau yang di sini ada, nggak usah tanya di mananya. Ada, dia itu cuma pucet, mukanya memang pucet. Iya, gimana itu? Tidak. Cewek apa cowok itu?
cowok ada cewek ada. Waduh, banyak berarti ya. Waduh, banyak berarti ya. Cowok ada cewek ada, dia cuma pucet dan memang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma ngeliatin aja Liatin gitu. doang gitu. Cuma ngeliatin dari sini, dari tadi juga ngeliatin di sini. Waduh, udah merinding ini. Mungkin tambah diceritain kayak gini dia tambah ke notice kan. Waduh, nanti nganggu gak ya ini ya? Kan itu berlakunya yang nggak ngapa-ngapain itu cuman dari sampai azan maghrib doang atau malamnya juga tetap Enggak, mereka juga tetap nggak apa-apa. Berarti Jadi 30 selama bulan hari puasa itu nggak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau Kak Gaida pernah nggak disuruh teman atau sahabat atau tetangga atau ya apa itulah disuruh cuman kayak seumpamanya Kak Gaida tolong dong liatin istri rumah saya ada setan atau enggak gitu. sering banget. Itu cuman buat iseng-iseng aja atau memang disuruh? Kadang yang penghuni tempat itu juga ngerasa keganggu sama rumahnya itu, jadi sering ada yang usil gitu-gitu, jadi minta tolong suruh diliatin rumahnya itu. Terus setelah diliatin gimana itu? Memang benar benar. banyak sosok yang usil. Terus caranya biar setan-setan itu pergi gimana? Nah sebenarnya mereka mewujudkan diri pun itu juga ada maksud dan tujuan. Nah ini tujuannya beda-beda. Kadang kita sering nemuin makhluk itu menampakkan diri itu nggak serta-merta menakut-nakuti. Iya. Jadi dia minta tolong malah. Kenapa itu? Kurang sempurna di sananya. Jadi ada misi yang belum dia selesaikan, jadi minta tolong gitu. Banyak hal. Terus gimana itu? Kakak bantuin, malah bantuin setannya atau gimana? Iya, ngebantuin, tak sempurnain gitu, didoain. Oh, seperti itu setan baik berarti atau gimana? Baik. Sebenarnya baik, cuma dia itu minta tolong karena nggak ada yang paham maksudnya, jadi kan kesannya nakut-nakutin kan. Iya. Padahal ditanya lagi sebenarnya dia minta tolong gitu. Terus lepas itu dia udah pergi. selesai, clear, gitu. Banyak kejadian seperti itu. Kalau pernah nggak sih Kak Gaida itu iseng gitu nakut-nakutin teman, misal ya bukan kayak gini ya, misal Kak Gaida lihat setan yang serem gitu terus pas sama teman terus bilang iya ada setan itu gede banget, itu pernah nggak sih itu? Kalau dulu banget zaman SD iya, tapi kalau sekarang udah nggak biasa. Itu kan si temennya terus gimana itu? Padahal dulu waktu itu malah Gaida nakutin guru-guru guru-guru SD. Iya, akhirnya pada takut. Bu, itu di kamar mandi banyak setannya Bu. Itu akhirnya guru-guru nggak pernah mau ke kamar mandi situ. Itu dulu SD masih iseng dulu. Itu posisinya orang-orangnya itu udah pada tahu kalau Kak Gaida Udah. itu. Terus dulu kalau ada yang nakal juga, Gaida sering iseng, sering ngomong, awas kamu tak takut-takutin setan ya. Dia sering iseng kayak gitu. Berarti udah enggak? Sekarang udah enggak, udah tahu, udah sadar. Netral ya. Kak Gaida punya nggak cerita atau apa pengalaman apa gitu yang Kak Gaida alamin tentang kejadian ya kayak kejadian mistis gitu, ada nggak? Kejadian mistis yang kayak gimana maksudnya kejadian mistisnya? Kayak diganggu mungkin ya di rumah atau di jalan atau kalau lagi main gitu. Kalau kejadian pernah waktu itu zaman SMA. Jadi kebetulan kan Gaida akrabnya sama kakak kelas. Pas waktu itu ada pramuka kemah, ada jerit malam. Nah di situ dilepaslah satu-satu, suruh jalan sendiri-sendiri ke tengah hutan gitu kan. Dilepaslah. Nah kakak kelas ini pada mau bunuh Gaida, pada mau nakut-nakutin. Dia yang nakut-nakutin. Mau nakut-nakutin, Gaida udah diem aja, udah pasrah gitu kan. Sebenarnya takut juga, jujur takut juga. Terus pas sampai gilirannya Gaida dilepas sendiri. Gaida lewat itu kakak kelas tuh diem aja, nggak yang nakutin atau gimana ya, Gaida jalan aja santai gitu. Begitu udah sampai udah finish, si kakak kelasnya Gaida manggil Gaida, kamu tadi nggak ikut gitu tau, nggak ikut jerit malam ya? Wah, ikut, orang tadi dilepas sama tentara, itu tanya aja tentaranya kalau nggak percaya.
Nah ternyata klarifikasi lah, tanya beneran, ikut aku yang lepas gitu. Kok aku bisa nggak lihat kamu lah, itu nggak tahu gimana udah kejadiannya. Nggak Dia nggak lihat lihat kamu. Gaida. Itu bohong atau emang beneran ya? Itu kakak kelas pun nggak hanya 1-2 orang, banyak orang Yang yang mau bilang kayak gitu. mau ngeganggu Gaida, yang mau nakut-nakutin tuh banyak Oh. orang. Pada nggak lihat semua, tuh nggak tahu tuh, mungkin karena Gaida kecil juga nggak tahu. Atau mungkin cuma nakut-nakutin doang Iya. gitu. Padahal aslinya datang ada Ada, aslinya pun teman-temannya Gaida pun ditakutin habis-habisan sama kak sama kakak kelas itu pada iseng gitu. Laksana atau Iya, sana. Iya. Pas kemah berarti gitu kan, berarti kan pas kemah mas itu di sana ada yang kesurupan nggak gitu? Iya, Ada. sering, Terus sering. Kak Gaida ikut bantuin nyambungin atau Itu dulu waktu kelas 10 pernah ada satu temennya Gaida yang kesurupan. Setelah itu Gaida kan masih kelas 10. Mm-mm. Nah Gaida di apa rangkul sama kakak kelas suruh ngebantuin itu. Akhirnya 3 tahun setelah itu kalau ada kemah Gaida terus yang megang, jadi dijagain supaya nggak ada yang kesurupan. kayak di belakang Iya, para di itu ya belakang para itu. peserta. Jadi Gaida punya keistimewaan nggak ikut pramuka. Kenapa nggak itu? Karena itu Suruh jagain itu. Oh, iya. Jadi nggak ikut kegiatan pramuka. Enak dong itu Enak. Kalau boleh tanya ya kak, Hmm? kan setiap ada orang meninggal gitu ya, Iya, kan udah betul. dikubur, terus Hmm. pasti nanti ada harinya kayak 7 hari dan 40 hari. Betul. Nah itu di 7 harinya itu kan katanya rohnya si yang udah meninggal itu masih Mm-mm. ada di situ, itu benar atau enggak? Betul. Memang Masih ada. Memang masih ada. Di dalam umpamanya kayak ada yasinan gitu, di Iya. rohnya masih ada di Masih sekitaran ada. rumah situ. Masih ada. Memang bener masih ada. Kak Gaida sendiri juga pernah melihat. Pernah ngalamin, kebetulan neneknya Gaida tahun kemarin baru Iya. meninggal juga, dan memang masih terbukti memang masih ada. Kak Gaida sendiri melihat nenek Melihat. Gaida masih ada di Melihat. sekitaran rumah. Melihat, cuma diajak komunikasi nggak ngejawab apa-apa. Cuma kayak nengok, tapi habis itu pergi, nengok pergi gitu aja. Itu kalau orang meninggal itu di situ, kalau kan ada tengah harinya ya, tengah malam gitu, itu di situ tetap di situ sampai paginya lagi atau sampai 7 harinya selesai di situ terus, di rumah itu terus. Kalau setahu Gaida, iya di rumah itu terus. Sebelum dikuburkan maksudnya? Iya di rumah itu terus. Jadi Kalau seumpamanya ya, dikubur, maaf tapi Hmm? ini pengalaman saya ya, Hmm? sedikit cerita ya. Boleh. Kan ayah saya sudah meninggal ya, Hmm. dari tahun 2018. Nah itu posisi kecelakaan, Hmm? dan itu meninggalnya di Kebumen. Dikubur. Kalau boleh tanya, kan posisi ayah saya di tempat peniduran itu, jenazah itu. Hmm. Dan di situ itu ada ayah saya nggak? Kalau dalam posisi itu, kalau masih kayak sholat jenazah itu, ayah saya di rumah itu nggak? Arwahnya gitu. Iya ikut pulang ke rumah. Maksudnya nggak yang di kamar jenazah gitu Iya. kan? Nggak, ikut pulang. Kalau itu ikut pulang. Tapi ada juga beberapa kasus kecelakaan kayak gitu, dia belum ikhlas, belum siap, atau ada yang belum terselesaikan. Nah itu yang ngebuat dia jadi nggak bisa balik ke sana. Itu banyak cerita kayak gitu juga ada. Jadi itu kayak menghantui Iya. orang sekitar gitu. Kembali lagi buat minta tolong. Gitu. Itu rohnya itu sampai 7 hari aja atau 40 hari? Sebenarnya dia mau pulang pun tetap bisa sih Mbak, mau mau nengok, mau jenguk keluarga tetap masih bisa, nggak 7, 40, 100 gitu enggak. Tiap hari dia mau nengok juga bisa sebenarnya. Kan banyak yang ngomong ya, malam Jumat Kliwon ini roh-rohnya pada pulang nih, didoain yang udah meninggal gitu. itu Memang benar. tradisi Jawa. Iya, Jadi banyak yang ngomong menghargai sih aja. memang begitu. Malam Jumat Jumat itu Kliwon. iya Pulang banyak ke rumah. itu di ziarah ke makam, nanti malam dibacain surat Yasin gitu biar di sananya tenang gitu. Dan saya juga kayak oh iya gitu. Jadi saya kayak setiap malam Jumat, kalau nggak ngepasin dapet ya. Iya. Jadi memang bener paling itu doa itu jangan sampai putus buat orang tua.
Kalau menurut Kak Gaida nih, Hmm. kalau misal ada yang kesurupan atau ada yang Hmm. rumahnya ada sesuatu gitu, nah itu lebih baik kan, misal ada dua, apa itu, ada dua tradisi ya, bukan tradisi sih, ada dua cara yang biasanya pakai dukun atau istilah pakai bunga-bunga gitu, Iya. sama yang pakai doa-doa. Nah itu lebih bagus mana itu? Kayaknya lebih Jelas pakai efektif yang mana? Doa. Jelas pakai doa, Mbak. Hmm. Kalau dukun itu pakai kembang menyan itu malah sebetulnya malah menambah sosok lain untuk datang, karena kembang menyan itu media buat manggil mereka kan, jadi malah manggil yang lain buat pada datang gitu sebenarnya. Berarti kakak pernah nggak ikut nyembuhin seseorang itu pakai bunga-bunga gitu kan? Kalau ikut enggak, tapi kalau lihat Lihat pernah. pernah. Iya. Tapi Cuma berarti itu lihat tidak aja. tidak efektif. Tidak efektif, sangat. Kalau caranya gimana? Caranya orang-orang yang bukan kayak kakak, bukan indigo gitu ya, cara ngilangin Kalau di rumah nggak nyaman gitu ya. itu gimana itu? Kalau Gaida biasanya nyaranin malam Jumat ngadain kayak tahlilan gitu. Tapi kan biasanya kalau tahlilan kan ngirimnya ke leluhur Iya, gitu kan. leluhur doang, ya. Nah ini cuma ditambah aja, siapapun makhluk Tuhan yang ada di rumah ini kita doakan supaya Itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa? pakai Gitu? bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke, di keluarga kakak ada yang kiai atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kayak biasa normal gitu Biasa ya? semua. Kan kakak pernah gitu ya, pernah nyembuhin orang gitu, berarti kayak ikut komunitas atau apa gitu? Komunitas sih enggak, tapi aku kebetulan punya teman-teman yang indigo juga, akhirnya kita sering bikin konten juga tentang penelusuran gitu. Apa tuh nama kontennya tuh? Watan Nekat. Nekat di mana? Di Iya. YouTube? Di YouTube ada, cuma sekarang lagi vakum karena punya kesibukan masing-masing. Itu acaranya cuma nyembuhin orang doang atau Enggak, malah penelusuran. Jadi kita yang iseng nyari setan. Iya. di mana itu misalnya? Di wilayah Purworejo aja Wilayah sih. Purworejo. Iya. Itu emang komunitasnya satu Purworejo doang. Iya, orang-orang Purworejo aja. Terus kalau pas nemu sesuatu gitu pas penelusuran itu diem udah gitu aja, diem terus pulang atau ada tindakan lain gitu? Biasanya kita ajak komunikasi di situ sejak kapan, terus kenapa banyak orang yang sering keganggu di sini, siapa yang ngeganggu, paling cuma gitu-gitu aja sih. Kalau boleh tahu itu kalau pas penelusuran itu ya, kan kakak sama temen kakak ya kan? Iya. Yang satu paling bawa kamera gitu. Kalau sering aku lihat di TV itu makhluk halusnya itu kadang masuk ke teman kakak itu paling nyampein pesan itu ada nggak? Ada, sering juga mendapat sosok yang kayak gitu. Kadang kan sosok kayak gitu kan random ya, jadi ada yang jahat masuk juga, ada yang baik gitu-gitu, random jadi sosoknya, nggak bisa milih. Ya, itu cara tahu bahwa itu setan baik, ya makhluk halus Iya. yang baik atau makhluk halus yang jahat itu gimana itu cara bedainnya? Dari face Fisik. pertama kali lihat aja udah kelihatan kalau ini energinya negatif gitu. Kita deketin, kalau bentrok berarti itu negatif. Bentrok gimana itu maksudnya? Kalau biasanya anak-anak indigo pasti paham sih, kalau ketemu sosok terus kita ajak interaksi tapi di badan kita nggak nyaman, itu berarti sosoknya negatif sama kita. Kalau setan baik itu ada untungnya nggak sih? Maksudnya Ada, untungnya? sebenarnya ada. Itu ngasih energi baik ke kita Iya, atau bisa ngasih energi baik ke kita. Dia juga sebenarnya kan makhluk Tuhan juga ya. Iya. Jadi kayak ibaratnya kita ya berteman aja sama mereka. Kadang mereka ngasih tahu jangan ke situ, di situ ada ini gitu. itu Kadang ya mereka, setannya yang ngasih tahu? kadang kayak gitu, hati-hati, sering kayak gitu. Kadang ngasih saran-saran aja. Jadi sering curhat juga ya sama setan. Berarti kadang malah setan baik sama setan jahat itu malah kadang suka bertengkar atau Iya, sering bertengkar. sering bertengkar juga. Jadi kayak di TV gitu. Oh iya benar. Apa sih nama TV-nya itu? Yang apa? Jin merah sih. Iya, ya. betul. Terus cara kalau ngobrol sama makhluk halus itu gimana ya tuh? Ngobrol biasa atau? Paling butuh tempat sih sebenarnya, perlu suasana yang hening aja. Mau rame nggak apa-apa tapi asal hening. Itu pakai emang bener-bener ngomong atau pakai batin doang gitu?
batin aja, Batin doang. komunikasi dalam hati aja. Terus kakak bisa tahu itu setannya jawab, itu setannya sambil ngomong atau Iya, juga batin? ngomong. Oh, ngomong. Kalau setannya ngomong, tapi kalau sebenarnya ngomong gini pun setan tahu juga kalau dia Iya. ngomong, tapi lebih enak diem. Itu ngomongnya setan itu pakai bahasa apa itu kak? Bahasa kayak gini juga. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa. Oh, kok bisa itu ya? Ya saya kira pakai bahasa setan sendiri, mungkin Iya, ada Enggak, gitu. enggak. Kalau Kak Haidar kan suka Gaida. Kak Gaida. Terus kamu nyebut nama siapa itu? Maaf. Kak Gaida sendiri kan berkomunikasi dengan makhluk halus ya. Kalau seumpamanya ada orang lain jahat sama kakak, terus si makhluk halusnya itu berkomunikasi sama Kak Gaida, kayak ngebantu Kak Gaida supaya Ngefilter orang itu. Iya. Iya, sering-sering kayak gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang baru dikenal, terus aku udah nggak respect atau udah nggak nyaman, nggak bakal aku lanjutin. Gitu. Terus itu masih mengganggu atau enggak itu? Maksudnya? Itu apa kan temennya gitu kayak gimana Oh, gimana iya. sama kayak itu masih mengganggu? Pasti iya. Oke. Tapi ternyata dia memang benar-benar nggak bagus. Ya. Boleh diceritain lagi nggak sih kak tentang kakak gimana sih kayak ngobatin sesuatu gitu yang memang benar-benar susah, memang benar-benar energinya tuh sangat besar banget, itu coba boleh diceritain nggak sih kak pas waktu apa gitu? Ada, dan sebenarnya ini baru aja Gaida alami. Ya, boleh. Jadi ada seseorang, dia 5 tahun itu sakit, Ya, terus usahanya diganggu. Kebetulan dia memang punya usaha yang cukup besar juga. Usahanya diganggu selama 5 tahun itu, dia keluar masuk kesurupan terus usahanya semakin hari semakin drop gitu. Akhirnya baru kemarin dia nggak tahu gimana ceritanya ketemu sama Gaida, dan ternyata memang setelah Gaida cek lokasi di rumah maupun di tempat usahanya, memang di situ benar-benar banyak kiriman dari kayak santet gitu. iya, kalau itu termasuknya santet, dan udah diilangin. Si orang yang nyantet ini masih ngirim sosok Ngirim astral lagi. lagi buat ngeganggu. Jadi sampai sekarang masih proses penyembuhan. Berarti belum benar-benar sembuh gitu ya? Belum bener-bener ini. kalau Kak Gaida kalau lagi makan ya di luar, Iya. seumpamanya contohnya di tukang bakso gitu ya, pasti ada yang bilang itu rame banget, pasti pakai Oh, iya, penglaris iya, gitu iya, kan. iya. Itu Bener. Kak Gaida sendiri pernah melihat nggak itu hantu di deket penjualnya penglaris kan ya Pernah. gitu? Pernah. Memang ada. Memang ada. Itu toko itu juga rame pas posisi itu. Posisi rame. Kak Dan Kak Gaida juga makan di situ. makan di situ, dan pernah ada kejadian juga. Ini masih kecil banget, makan lah di waktu itu di Jawa Barat, makan di tempat bakso juga. Gaida tuh udah nggak nyaman di situ. Penjualnya tuh ngeliatin Gaida sambil melotot, nggak tahu gimana sambil melotot. Terus tiba-tiba dari samping ada orang yang keluar, pakaiannya kayak dukun. Kayaknya itu manusia. Manusia, asli memang itu. manusia. Oh, iya. Papa mama pun lihat. Iya, Orang terus keluar. reaksinya Kak Geda gimana? Bajunya kayak dukun. Orang itu pura-pura ngasih sendok ke Ke- mejanya Gaida, Hmm. tapi Gaidanya sambil diliatin sambil dipelototin. Ya, terus Itu pernah. sendoknya dipakai apa enggak itu? Enggak. Enggak Habis dipakai. itu kita nggak mau Takut. makan. Oh, kenapa? Nggak Pas mau di makan. situ Kak Gaida nggak makan. Nggak makan. Setelah itu nggak makan. Bisa aja itu suruhan itu Suruhan. ya. Iya. Atau mungkin malah yang penjualnya tahu Kak Gaida. Iya, sebenarnya memang awalnya nggak tahu, cuma kayak nggak nyaman aja di situ. Tiba-tiba ada keluar itu, oh ya udah berarti memang benar Ada sesuatu ada gitu ya. sesuatu. Soalnya kan kalau makan bakso atau mie ayam gitu, kalau dimakan di tempat itu enak. Enak. Tapi Tapi setelah dibawa pulang itu Aduh, rasanya kayak beda. kok nggak kayak dimakan di tempatnya ya Iya. gitu. Jadi kayak pemikiran orang, oh pasti itu pakai penglaris Pakai. gitu. Tapi kan kita kayak bukan indigo, nggak bisa lihat. Iya. Jadi kita ya makan biasa aja. Tapi kalau sebagai Gaida yang indigo ya pemikirannya Iya. beda. Jadi manfaat banget nih kita podcast sama Kak Geda, kita lebih banyak tahu gitu tentang mistis-mistis gitu. Iya. Terus pernah nggak
Kak Gaida kedatangan orang tapi nggak dikenal dan minta nyembuhin gitu. Maksudnya bukan orang itu nggak tahu dari siapa, tapi tiba-tiba datang aja ke kakak gitu buat nyembuhin gitu, pernah? Sering mbak. Sering. banget Itu orang tiba-tiba gara-gara Iya, dan apa itu? aneh sendiri juga nggak tahu, ditanya dari mana, dari orang katanya ini, tapi kita sendiri pun nggak kenal sama Nggak orang kenal. itu, jadi Berarti nggak tahu. Mungkin bisa gara-gara dari makhluk halus juga gitu buat nyuruh ke Kak Gaida gitu atau gimana itu? Nggak tahu juga kalau itu. Terus Kak Gaida ikut nyembuhin atau gimana itu? Ya sebisa mungkin Gaida bantu, itu aja sih. Sebenarnya kita nggak pernah, kalau nyembuhin pun nggak pernah pakai media apa-apa, paling cuma pakai doa aja, Doa. air Gaida doain aja, paling cuma itu aja. Itu di rumah atau Di ada rumah. lokasi Di tersendiri? rumah. Berarti nggak ada kayak ruangan tersendiri buat Enggak, nyembuhin enggak gitu ya? ada. Kayak di hantu-hantu di bioskop gitu kan biasanya ada Iya, kayak yang hitam gitu, enggak. serem banget gitu. Enggak. Kak Gaida pernah nggak diundang sama orang lain buat ya nyembuhin kayak ngerukyah gitu, pernah nggak? Ya kayak diundang, Kak Gaida gini bisa tolong nggak ke tempat ini gitu, pernah? Iya, sering juga, pernah juga. Anda kiai juga pernah Anda ya kesurupan, terus Gaida cuma suruh ngecek aja udah bersih apa belum, ternyata udah bersih, ya udah balik lagi biar jadi wewenangnya. Itu biasanya yang datang ke rumah kakak itu sudah berobat kemana-mana dulu? Iya, sudah. rata-rata sudah. Sudah, terus akhirnya apa itu gimana ya, kayak akhirnya memutuskan buat ke kakak gitu. Kakak Bahkan ada juga yang korban-korban dari TV datang ke rumah pun ada. asalnya korban dari TV gimana ya? Ada pengobatan yang di TV itu. Oh iya iya, tahu. Ada yang nggak sembuh di situ, kemudian datang ke rumah juga ada. Pernah, berarti yang di TV itu yang udah terkenal banget itu ya. Iya. Itu berarti ada yang belum bisa sembuh gitu. Ada yang belum bisa sembuh. Itu kok bisa tahu Kak Gaida itu dari mana? Nah itu itu? sendiri pun juga nggak tahu. Ada kenalan dari luar kota gitu nggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih mbak, nggak tahu dari mana. Mungkin dari makhluk halus yang Iya. baik, dari yang baik gitu. Bisa. Berarti teman-teman Kak Gaida yang indigo itu cuman kenalnya di Purworejo aja. Pernah nggak sampai nyembuhin keluar kota gitu? Kalau keluar kota paling seputaran Jogja gitu-gitu aja sih. Ikut nyembuhin itu? Itu biasanya bareng sama kiai atau Oh enggak, sendiri, pasti sendiri, iya. bukan sama komunitas juga, bukan gitu ya? Bukan. Kalau ngebantu bencana yang lain paling jauh sampai ke Palu, waktu itu pernah. Palu yang apa ya? Tsunami. Oh tsunami 2000 berapa sih? 2000. 10 atau 2004? Bukan. Masih kecil itu Kak Gaida? Enggak, baru kemarin juga. Baru kemarin. Palu Donggala itu enggak. 2000 berapa ya? Palu Donggala tsunami. 2018 atau sebelum Covid pokoknya. Oh iya. Itu kan diundang sama siapa itu? Waktu itu sama keluarga korban kebetulan. Oh keluarga korban itu kenal kakak? Nah itu nggak tahu dapat kontak person dari mana, nggak tahu juga. Terus kakak pergi ke Palu gitu? Iya, kebetulan kan dia sering ngebantu Basarnas juga, jadi mungkin dari Basarnas itu mungkin. Berarti Kak Gaida udah terkenal ya di Purworejo gitu. Iya. Oke, terus pesan dan kesan nih buat temen-temen yang ada di rumah jika ada sesuatu gitu pas bulan puasa, terus kayak melihat sesuatu di mana gitu di sekitarnya, itu pesan buat mereka tuh gimana tuh Kak? Kalau pesan buat teman-teman, kalau misal diganggu sama makhluk astral atau dapat gangguan, cukup didoakan saja, karena sebetulnya sosok kayak gitu pun juga tetap perlu doa. Itu berarti itu benar-benar takut ya setannya. Berarti doa itu sangat membantu banget gitu. Membantu, iya. Nggak terasa ya. Iya, udah cepet banget ini. Udah azan maghrib dan waktunya berbuka puasa gitu. Oke, gitu ya para penonton yang ada di rumah, bahwa sebenarnya indigo itu kayak gimana tadi? Apa itu? Saya banyak banget ini bahasanya. Ya gitulah intinya. Jadi buat pemirsa yang mikir bahwa indigo itu kayak aneh-aneh gitu, jangan berpikiran seperti itu ya, karena orang indigo itu juga membantu dalam masyarakat untuk menangani sesuatu yang mistis atau gaib gitu ya.
dan nggak perlu mengistimewakan orang indigo juga, karena orang indigo juga biasa Orang biasa aja. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita akan akhiri podcast episode 3 kali ini dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Buat pemirsa yang lagi nonton di rumah, jangan lupa buat follow akun TikTok dan Instagram Purworejo24 karena info lainnya bakal ada di situ dan kita bakal kembali lagi di podcast selanjutnya di channel Purworejo24. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya Angel Dan saya Isna dan Gaida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.